to science class with me, Memela. I hope all of you still in good health. Amin ya Rabbal Alamin. So, let's start our program today by reciting doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. May Allah bless us so we can understand the lesson well. First of all, I want you to watch a video, and after that, I will give you some question that related to the video. Okay, sayang? Check this video out. Pubertas biasanya dimulai dari umur 12 tahun, ditandai dengan adanya perubahan berat badan, payudara dan pinggul mulai membesar, jerawat bermunculan, rambut tumbuh di ketiak, vagina, dan mulai mengalami menstruasi. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada cairan menstruasi merembes ke baju dalammu, atau sampai nembus ke spray tempat tidur. Itu menstruasi pertamamu. Gimana sayang? Sudah ditonton ya videonya? Now, it's time for me to give you some question. Apa saja ya ciri-ciri masa pubertas pada perempuan? Apa? Good. Ada yang lain? Bagus. Apa ada tambahannya? Tepat sekali. Pada saat masa pubertas, seorang perempuan akan mengalami berbagai perubahan pada dirinya atau fisiknya, dan juga terjadi suatu proses menstruasi. Apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan menstruasi? Penasaran gak? Yuk simak penjelasannya sebagai berikut. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika sel telur dibuahi oleh sperma sehingga terjadi proses fertilisasi dan kehamilan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana jika sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sel sperma yang menyebabkan proses menstruasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, menentukan fase siklus pada menstruasi. Yang kedua, menentukan hormon yang mempengaruhi pada setiap siklus menstruasi. Dan yang terakhir, membuat grafik siklus menstruasi. Proses menstruasi adalah sebuah siklus yang berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Fase menstruasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase folikuler. Yang kedua, fase ovulasi. Yang ketiga, fase luteal. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fase folikuler. Fase ini berlangsung mulai dari hari pertama hingga hari ke-13. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium yang dipicu oleh hormon FSH. Selain itu, folikel yang berkembang juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan mempengaruhi perubahan sekunder pada perempuan. Selain itu, kelenjar ini akan memicu kelenjar pituari di otak sehingga menghasilkan hormon LH. Dan selanjutnya dapat menghambat hormon FSH. Karena kenaikan hormon LH, maka terjadilah fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Sel telur akan bergerak oleh dorongan silia menuju ke tuba Fallopi.
Pada fase ini, jika terjadi interaksi atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka akan terjadi proses fertilisasi. Sebaliknya, jika tidak terjadi interaksi atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka akan terjadi menstruasi. Selanjutnya adalah fase luteal. Fase ini berlangsung mulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Sebenarnya, hormon progesteron berfungsi untuk proses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim. Sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah. Namun, karena tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon lainnya, sehingga terjadi peluruhan dinding rahim yang menyebabkan keluar darah yang dikenal dengan proses menstruasi. Bagaimana sayang, sudah mengerti kan bagaimana proses siklus menstruasi pada wanita? Apa ya yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Ayo. It's very good. Ada lagi? Good job. Apakah ada lagi sayang? Sudah ya? Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah proses menstruasi adalah proses meluruhnya dinding endometrium yang ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Yang kedua, secara ideal, fase menstruasi akan terjadi dalam waktu 28 hari. Dan yang terakhir adalah ada 4 hormon yang mempengaruhi dalam proses menstruasi. Yang pertama adalah FSH. Yang kedua, hormon estrogen. Yang ketiga, hormon LH. Dan yang terakhir adalah hormon progesteron. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu atau sungkan ya sayang. So, let's close our program today by reciting doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.